and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Aprinda dari Prodi D3 Kebidanan Politeknik Tiara Bunda. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktik 60 langkah asuhan persalinan normal. Pertama-tama, kita amati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran, sudah ada tekanan pada anus, perineum tampak menonjol, dan vulva sudah membuka. Setelah itu, kita siapkan pertolongan untuk persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan. Lalu kita persiapan diri dengan memakai alat pelindung diri. Setelah itu, kita lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Lalu, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, lalu kita keringkan tangan dengan handuk atau tisu yang bersih dan kering. Selanjutnya, pakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung DTT atau steril dan meletakkannya kembali ke partuset. Setelah itu, gunakan handscoon di kedua tangan. Handscoon sudah dipakai di kedua tangan. Setelah itu, kita bersihkan vulva dan perineum. Menyekannya dengan hati-hati dari depan anterior ke posterior belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air DTT. Lalu, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin dan melepaskannya dalam keadaan terbalik. Cuci tangan setelah sarung tangan dilepaskan dan setelah itu tutup kembali partuset. Setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi mereda untuk memastikan DJJ dalam batas normal. Selanjutnya, kita siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Beritahu pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian, bantu ibu menemukan posisi yang lebih nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran atau timbul kontraksi. Setelah itu, kita letakkan kain bersih dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Kita letakkan
Gunakan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu, kita buka partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Selanjutnya, kita pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Langkah yang selanjutnya yaitu pertolongan untuk melahirkan bayi, lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala bayi untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Lalu, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah itu lahirnya bahu. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di arkus pubis, dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya, lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang. Tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi, serta menjaga bayi terpegang dengan baik. Lalu kita lakukan asuhan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas, apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif, apakah bayi cukup bulan. Lalu kita keringkan tubuh bayi dimulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali kedua tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Lalu, periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Lalu, lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Setelah itu, letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu manajemen aktif kala 3 persalinan. Kita pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut bawah ibu, di atas tulang simfisis pubis untuk melakukan atau mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke bawah. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas, dorsokranial secara hati-hati. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan.
Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Lalu evaluasi kemungkinan perdarahan dan laserasi pada vagina dan perineum. Setelah itu, periksa kedua sisi plasenta maternal fetal. Pastikan plasenta telah lahir lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Langkah yang berikutnya yaitu asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Pastikan kandung kemih kosong. Lalu, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepaskan handscoon. Kemudian, keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Setelah itu, kita periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Selanjutnya, pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik. Selanjutnya, bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Sekian praktik 60 langkah asuhan persalinan normal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.